Pemirsa, Jumat dini hari terjadi ledakan di fasilitas nuklir Iran. Kami ya, baik. Sebelumnya kami akan ajak Anda kembali bergabung bersama dengan Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto masih tersambung bersama kami? Ya, masih tersambung. Oke, Prof, ini tadi sudah dikatakan oleh warga negara Indonesia yang berada di Iran, ternyata belum ada informasi mengenai adanya serangan balasan Israel yang dilancarkan ke Iran sampai saat ini oleh warga setempat begitu. Tapi prediksi Anda, serangan ini apakah memang dilakukan di wilayah-wilayah yang mayoritas ini dipenuhi oleh militer dari Iran atau memang ada target khusus yang ditargetkan oleh Israel dalam menyerang Iran ini, Prof? Kalau dalam situasi seperti ini yang harus ditargetkan adalah instalasi militer gitu ya, tidak boleh pemukiman-pemukiman karena ini akan merupakan suatu kejahatan internasional kalau misalnya pemukiman yang menjadi sasaran, yaitu mereka melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, saya sendiri belum tahu persis ya di mana serangan ini dilakukan dan apakah itu dilakukan di pemukiman atau misalnya di dekat bandar udara. Bandar udara ini adalah bandar udara sipil atau militer gitu ya. Karena kalau di Indonesia kadang-kadang sipil dan militer bandar udaranya bisa menyatu seperti kayak di Halim Perdana Kusuma itu kan menyatu, ada sipil dan militer. Nah, kita tidak tahu. Jadi mungkin kita harus mendengarkan fakta-fakta yang ada dulu ya, serangan-serangan ini seperti apa. Kalau kemarin Iran melakukan serangan tapi dengan memberitahu terlebih dahulu kepada Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini kan sepertinya Israel melakukan serangan dadakan ke Iran ya, walaupun sudah dijanjikan oleh Israel bahwa mereka akan melakukan serangan balasan pada waktu yang tepat. Pertanyaannya adalah waktu yang tepat itu kapan? Apakah hari ini ataukah 2 minggu dari sekarang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hari ini, berapa lama serangan ini akan dilakukan? Biasanya serangan yang dilakukan pertama adalah serangan udara. Jadi serangan udara ini bisa dilakukan melalui misal-misal yang punya jelajah yang jauh begitu ya. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah Iran melakukan intercept atau tidak? Kita masih harus menunggu pernyataan dari pemerintah Iran terkait dengan masalah ini, karena saya yakin pemerintah Iran juga sekarang dalam posisi mempelajari serangan yang terjadi, ledakan-ledakan yang terjadi. Dan tentu mereka juga harus tahu dari mana asalnya, seperti itu. Prof, sebelumnya juga Prof. Hikmahanto sempat mengatakan bahwa nampaknya upaya menenangkan dengan memberikan sanksi kepada Iran ini tidak bisa dikatakan ini tidak berhasil ya. Nampaknya Israel masih tetap melakukan serangan balasan ke Iran. Apa yang bisa dilakukan untuk kemudian menghindari adanya konflik yang semakin memanas antara kedua negara ini, baik itu Israel dan juga Iran, Prof? Ya, dalam posisi seperti sekarang ini kan sebenarnya tanda kutip ya, biang keroknya atau biang keladinya itu ada di Israel dan Perdana Menteri Netanyahu. Karena Perdana Menteri Netanyahu merasa bahwa serangan tanggal 7 Oktober ke Israel itu harus dibalas ke Gaza, Hamas gitu ya. Dan kemudian ini dilakukan, lalu kemudian sebenarnya Iran sudah kepingin masuk, tetapi Iran tidak punya alasan untuk bisa masuk. Tapi kemarin dengan adanya serangan ke konsul Iran di Damaskus, sekarang Iran punya alasan, jadi Iran melakukan serangan ini. Nah, sekarang Israel melakukan serangan ini walaupun sudah ada himbauan, sudah ada pemanis katakanlah dari negara-negara maju supaya Israel tidak melakukan serangan dengan membicarakan sanksi terhadap Iran melalui embargo ekonomi. Nah, satu-satunya cara bagaimana Israel bisa dihentikan yaitu dengan menurunkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan ini kita harus bergantung pada rakyat di Israel maupun para oposisi yang ada di Israel. Dan tentu peran dari Amerika Serikat sangat krusial gitu ya, karena Amerika Serikat yang mungkin diharapkan oleh dunia
bisa melakukan suatu tindakan di mana Perdana Menteri Netanyahu bisa diturunkan melalui penguatan dari para oposisi, penguatan dari rakyatnya. Ya, jadi biasanya kalau Amerika Serikat melakukan proses penurunan terhadap suatu rezim atau suatu pemerintah di suatu negara itu, mereka ini lihai lah, sudah ahlinya ya. Jadi mungkin dunia akan berharap bahwa ada tindakan dari Amerika Serikat, Presiden Joe Biden terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Karena dari omongan, dari himbauan dan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan, ternyata Perdana Menteri Netanyahu masih bersikeras, tidak bergeming untuk melakukan berbagai tindakan yang menurut Perdana Menteri Netanyahu itu baik untuk Israel. Nah, mungkin baik untuk Israel, tapi kan dampaknya ini bisa ke dunia. Yang pasti kalau misalnya terjadi perang seperti sekarang ini, pelambatan perekonomian dunia akan terjadi dan resesi akan terjadi, dan yang kita khawatirkan justru akan memunculkan krisis multidimensi. Nah, ini yang mungkin dari Presiden Joe Biden dan sekutu-sekutunya sekarang ini sedang melakukan juga proses bagaimana memastikan di Israel tidak dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto atas waktunya. Tentu juga kita sambil memantau mengenai konflik yang masih terus terjadi antara kedua negara, baik itu Israel dan juga Iran. Terima kasih Prof. atas waktunya. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, pemirsa, sampai di sini dulu Breaking News TV One hadir menemani Anda. Saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.